Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Satu masalah. Qala Ismailul Hamidi, berkata seorang ulama namanya Ismail Al-Hamidi. Ini kajian dari kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Dia kata, fa in qila, maka jikalau dikatakan inna rahmata lin nabi hasilatun, sesungguhnya rahmat itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hasilah, adalah hasil tujuan. Faqalabaha tahsilul hasil, maka mencari rahmat itu hasil daripada hasil. Maksudnya gini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebagian uang kata dia udah sampai yang namanya maqam mahmudah, maqam terpuji. Bersolawat kepada Nabi. Jadi sama ibarat kalau uang sudah dijamin dia masuk surga, kita itu menuju kepada yang udah ada hasil. Ibarat kalau namanya di pemerintah udah ada uang dalam. Jadi kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi, maka kita itu termudahkan untuk tetap mengikut Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apa namanya itu ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusollu itu bermakna rahmatan ta'ziman, rahmat yang agung. Jadi bukan Allah Ta'ala itu mendoakan, karena sholawat itu dia juga mendoakan. Sholawat para malaikat itu meminta ampunkan, sholawat manusia itu mendoakan. Tapi kalau salawat Allah rahmatan ta'ziman, rahmat keagungan. Begitu. Fal jawabu, maka jawabannya annal maqsuda bi salatina alaihi talaba rahmatan lam takun, bahwasanya tujuan dengan salawat kami itu atas Nabi mencari rahmat tidak ada. Bukannya kita itu hendak mencari rahmat. Kan? Fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatan lam tahsil lahu. Maka sesungguhnya perkara daripada satu waktu kecuali di sana rahmat tidak hasil baginya. Fala yazilu yatarakka fil kalimati ila mala nihayata lahu. Maka senantiasa tercucur limpah padanya kalimat-kalimat kepada perkara yang tidak ada batasan baginya. Jadi kalau kita itu mendoakan rahmat untuk Nabi, kita terbatas. Tapi kalau Allah Ta'ala mendoakan Nabi ini rahmat, Allah Ta'ala itu sampai nanti hari kiamat pun tak akan habis tuh rahmat itu. Itu beda. Kalau kita kan dibataskan kiamat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan Nabi ini sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, bukan saja di dunia ini, bahkan nanti sampai di akhirat kelak. Begitu, di akhirat. Jadi di akhirat itu terus Nabi itu kalau di dalam Al-Quran surah Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam qaul, perkataan mir rabbir rahim. Jadi perkataan selamat itu yang bisa mengasih ijazah yang betulnya seseorang itu betul selamat adalah Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Perkataan dari Tuhanmu, Tuhan yang Maha Rahim. Kalau di dunia cuma doa macam salam, assalamualaikum, keselamatan atasmu. Nama Allah Ta'ala itu As-Salam. Jadi kalau ada yang mengatakan kamilah golongan yang selamat, katanya firqatun najiyah, kata dia. Tapi keselamatan itu kata surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Perkataan selamat itu dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang bisa meletakkan dapat ibaratnya tiket masuk keselamatan itu adalah Allah Ta'ala.
Makanya dalam surga itu ada namanya Darussalam. Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Darussalam. Makanya itu digunakan buat negoi Aceh Nangru, Aceh Darussalam. Brunei Dar As-Salam. Dar itu negoi selamat. Nama surga juga. Tapaul dia meminta barokah dari nama Dar As-Salam itu. Ya, Dar As-Salam. Jadi salah satu amaliyah itu pun pas saya belajar di Demak itu dalam beberapa waktu anamai di sana. Kami juga belajar online. Saya tengok papan tulis guru itu, kiai itu memang dilingkarnya dengan bismillah semua. Sama dengan rumah tempel bismillah. Karena bismillah itu di dalam kitab Kasyifatus Saja ini disebut bahwasanya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Bahwa ajazam, bahwa abata. Ada begitu bahasa hadis. Dibahas juga ditambah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi bahwa aqta. Ada hadis yang lain juga. Kalau di sini dikatakan hadis itu riwayat daripada Ibnu Majah. Jadi kalau qala Nawawi rahimahullahu taala yustahabul hamdu fi ibtida'il kutubil musannifah wa kadha fi ibtida'i durusil mudarrasina wa qira'atit talibin baina yadayil muallimin sawa'un qara'a hadisan au fiqhan au ghairihima. Jadi kalau ada kita tu bona, salah satu bentuk amaliyah ijazah daripada kitab Kasyifatus Saja itu di buku yang anak kita tulis dua ini jangan tinggal. Pertama bismillahirrahmanirrahim, kedua alhamdulillahirabbil alamin. Tulislah. Baik itu pekau kitab agama atau pekau kitab di luar agama, maksudnya umum. Iya itu. Untuk membarakahi. Maka itu kitab buku itu tidak akan mungkin kita timbang kilo. Karena udah ada tulisan itu. Tuh ada ibarat anak bona aku semua, kita orang tua kita tulis itu. Itu salah satu bentuk amalan menurut dalam kitab Kasyifatus Saja ini. Tapi kalau alhamdulillah ini beragam. Yang pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Ada perkataan sebagian mazhab Syafi'i, ba'du Syafi'iyah, afdalul mahamid ayyuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi alhamdulillah itu bukan dibaca alhamdulillahirabbil alamin, tapi lebih utama menurut dari ba'du Syafi'iyah adalah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan akan pujian, yuwafi ni'amahu, yang dia menyempurnakan nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan mencukupkan mazidah, tambahannya. Itu satu. Ada yang lain lagi. Ini wakila afdalul mahamid ayyuqala alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ada yang menambah lagi, ada dakhalki kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Saya pun tak apa lupa ini. Kalau yang kedua tadi bisa lah dalam doa gitu saya. Ya. Tapi artinya dari maratibul amal, tingkatan-tingkatan amal itu ada yang mengatakan Abdul gini, ada yang mengatakan Abdul gini. Tapi yang banyak kita lazim tahu alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Udah itu lagi, idza ra'a ma yuhibbu qal. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah memperhatikan Rasul. Kalau Rasulullah SAW dapat suatu nikmat, dia sebut alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Itu amalan Nabi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Tapi wa idza ra'a ma yakrahu qol, kalau Nabi dapat yang tak disukainya, entah kan musibah atau apa, baca alhamdulillah ke Nabi. Menurut Aisyah, apa yang bacanya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Itu Nabi. Jadi dua dia. Dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dari hadis Aisyah. Kalau yang tak dapat dia yang apa namanya tubuhnya, Nabi alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Artinya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setiap hal keadaan ahli neraka. Ini kan pas direkam nanti saya masukkan ke YouTube, linknya saya share. Kalau ada yang agak lupa, tinggal diulang aja. Kalau tak apa nanti saya tulis. Ya. Jadi begini. Iya. Jadi ini amalan ada petunjuk. Rupanya kalau kena musibah, kita kan sering kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau menurut kitab Kasyifatus saja, kena musibah pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun istirja itu adalah sesungguhnya semua dari Allah. Sesungguhnya kita semua dari Allah, sesungguhnya kita dari Allah, dan semuanya kita kembali kepada Allah. Apa ucapannya ketika kena musibah? Yaitu nikmat datang dari Allah, musibah pun datang dari Allah. Jadi segala puji bagi Allah. Itu. Alhamdulillah. Cuman itu. Tapi cuman kalau ini diamalkan, uang kata kita ni gilo. Bodoh sampai hati. Sampai pula kena musibah. Alhamdulillah. Iya kan? Ninggal kawan tu. Alhamdulillah bilang. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Singgung lah dia mau. Singgung. Karena dia tak sampai kaji. Kalau dulu saya di sekolah Sudah puji ke Allah. ada kabar-kabar gitu kan dapat pahala. Alhamdulillah. Kita masuk syukur. Bilang gitu syukur. Wah marah. Pasti maksudnya ya masih kita syukur baru itu tidak jatuh dalam itu katanya. Kalau dalam kajian agama, syukur itu kembali balo itu tak jatuh kepada agama. Kono musibah, karena ujian musibah yang paling berat adalah ujian pada agama kita. Udah susah hendak sholat lagi, udah susah hendak beribadah. Yang suatu saat di akhir zaman, fitnah dajjal tuh, asal nampak uang sholat itu, parah koruptor tuh kan, parah uang membunuh kan. Nanti di dekat akhir zaman, uang sholat tuh ditangkap. Iya. Kita balik ke macam pangkal dulu. Iya. Ya. Makanya adalah kawan di Demak Bekobu. Kenapa sholat uang di Indonesia ini banyak cepat dibandingkan di luar? Karena kita dulu sering melakukan sholat itu dalam keadaan perang. Khawuf, takut. Jadi menyuruh ulama-ulama bahasa itu dahulu kenapa mencontohkan tuh? Macam ya kalau di tanah Nusantara ini kan banyak ulama-ulama. Seperti Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Padani, Arsyad Al-Banjari, tak siapa-siapa lah, ada Palembani, ada Mandiri apa, sesuai dengan tempat. Kenapa salat orang tu cepat? Karena ini diintai buat musuh nih. Kalau lama-lama buat nagang nih, makanya banyak salat itu menggunakan kaedah begitu tuh. Kaedah agak cepat sedikit. Gitu. Jadi, apa yang membuat itu kalah? Kita ini seperti di akhir zaman, salat itu agak udah sulit. Memang kita tak menafikan bahwasanya gerakan untuk yang namanya Covid ini gencar. Bukan di mana-mana tempat. Saya ke Kudus, itu jam 9 malam udah mulai berserak polisi, Satpol PP, tentara, tengah jalan. Mana-mana kode itu Kang, suruh bar. Betul. Tengah-tengah jalan orang tu datang sampai tengok ramai. Pasal itu pas ada mengantarkan kawan ke Kudus. Memang suruh disunyikan, tak boleh lagi kumpul-kumpul. Di Aceh pun berlaku juga jam malam. Zona merah. Jadi maksudnya begini. Membuat tidak bisa beribadah itu nanti peraturan. Sebagai salah satu gambaran.
Masjid Banda itu kan, Banda Aceh itu kan masjid provinsi. Dan tanda kutip kan udah menjadi ikonik. Sebagai ikon Aceh itu. Ya sholatnya itu memang berjalan, ada tempel stiker kaki. Iya. Dulu awal tuh silang-silang. Awal tuh ada lagi bontuknya stiker bontuk upo wajib untuk judi itu kan, bontuk segi 4 supaya jarak. Itu dijago pintu-pintu tuh buat militer. Bermasker, kalau sholat bermasker, menjaga jarak, peraturan. Nanti boleh jadi peraturannya nih, uang sholat ini bawa penyakit kumpul-kumpul, dibunuh, ditangkap. Fitnah jalan ya. Jadi itu memang sudah digambarkan dari zaman akan datang itu. Makanya dulu aku namanya Holocaust itu kan Yahudi banyak dibunuh tuh kata cerita. Ada pernah saya dengar dari pemaparan uang-uang soleh. Nanti dapat ayam kiamat itu. Bahwasanya orang-orang soleh itu dikasih gas itu. Matinya tuh tekapa aja tuh. Datang gas itu. Datang awan yang lembut aja mati. Jadi yang tinggal tuh uang pasir di situlah. Bahwa kiamat itu dia terjadi. Uang yang tak taat lagi sama Allah. Jadi udah habis di alam nih orang-orang soleh itu. Jadi banyak kita cerita alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini secau aku bahasa kita, apa namanya itu? Sulit diterima kalau kena musibah alhamdulillah. Tapi kalau bersyukur, kono sama uang, syukurnya maksudnya itu tak terjadi pada agama. Kalau masih untuk musibah dunia, masih ada ganti. Tapi kalau untuk musibah dalam perkara agama, anak tak ada salat, Wang rumah tak anda beribadah, tak anda dia berjilbab, tak anda dia taat kepada suami dalam kebaikan. Itu musibah itu. Musibah itu karena kan tanggung jawab agama. Di sini disebut ala umurid dunia waddin. Ad-din itu kajiannya adalah ta'atu, taat termasuk bagian agama. Al-ibadatu ibadah. Al-jaza'u balasan, al-hisabu hisab. Jadi makanya menafsirkan kata maliki yaumiddin, kan ada kata din di situ. Bisa itu artinya yaumut ta'ah, hari ketaatan. Yaumul ibadah, hari ibadah. Bisa juga yaumul jaza, hari pembalasan, dan itu selalu dipakai. Bisa juga yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi ad-din itu juga bermakna utang. Janji yang harus kita tunaikan. Di mana kita berjanji? Mulai dari alam rahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku bukan Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya ya Allah. Dalam syahadat pun gitu juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Situ tuh. Ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah seabdal-abdal nama-namanya Nabi. Nama Nabi ini banyak dalam kitab. Ada Ahmad, ada nama-nama yang lain lagi. Kalau ditengok Nabi ini ada juga sebut Abdul Jabbar. Ya, yang lalu pernah kita bahas pas Isra Maulid atau Isra Mi'raj, nama Nabi ini banyak. Tapi nama yang paling abdal itu adalah Muhammad. Dalam kitab-kitab suci pun yang ibaratnya Taurat, Zabur, Injil pun disebut nama-nama Nabi ini. Tapi nama yang paling abdal di antara semua nama adalah Muhammad itu. Muhammad itu terambil dari kata mustaq. Jadi dia asma mangkul. Isim alam asma mangkul. Dari hamada yuhamidu tahmidan. Tahmidatan tihmadan tahmadan wa muhammadan. Bahwa muhammidun wadaka muhammadun. Hamid la tuhammid muhammadun muhammadun. Jadi Muhammad itu artinya yang terpuji. Jadi tanya kepada atuknya, kenapa cucu kau dinamakan Muhammad? Aku anda dia terpuji. Dan nama itu belum ada siapapun di alam ini dinamakan dengan nama itu. Padahal atuknya itu tak membaca Taurat, Zabur, Injil, tak baca. Cuman terilhamkan di dalam hati, ini budak nama Muhammad. Ini budak namanya Muhammad.
wal musamma lahu wal musamma yulahu bizalika wal musammiyu lahu bizalika jaddahu menamakan dengan demikian tu atuknya Abdul Muttalibi fi sabi'in wiladatihi limauti abihi qablaha pada hari ketujuh kelahirannya sab'u wiladatihi limauti abihi karena mati ayahnya qablaha sebelumnya. Jadi kalau menurut kitab Kasyifatus saja makom tertinggi setelah ayah itu atuk. Itulah kalau di dalam fikih namanya wali mujbir. Seorang atuk bisa menikahkan cucu walau cucu tak ada. Mujbir ini. Kalau dia gadis, kalau janda kita wajib mendengarkan pendapat dia. Kalau kata janda aku tak nak nikah, tak usah nikah. Tapi kalau dia gadis, atuk atau ayah tak ada, maka mengganti adalah atuk. Atuk lah. Sama kalau atuk juga tak ada. Jadi dia itu terus merunut ke atas. Kalau ayah tak ada, atuk. Atuk, ayah tak ada, unyang. Kapan jangan umur unyang tu pula. Kadang-kadang mau gitu mau manusia ni. Bawah-bawah habis, udah timpas. Di atas masih ada. Mau. Jadi itu masih bisa menjadi sebagai wali ya. Mujibir dia. Ada hak paksa. Atau anda aku bisa nikahkan kau. Karena itu kalau cerita macam Siti Nurbaya itu ayah punya makam bisa menikahkan Siti Nurbaya itu dengan Datuk Maringgi secara paksa. Walaupun dia cinta kepada Samsul Bahri. Seperti itu. Atuk ini menurut tradisi wang Arab mengasih nama tu mau tujuai. Mau tujuai. Jadi sebagaimana yang kita buat di kampung ni menabalkan nama tu mau tujuai. Tujuai kelahiran, tabalkan nama. Itulah sunnahnya. Menyiapkan nama jauh-jauh tak apa-apa. Tapi menabalkan, melengketkan nama kepada anak itu tujuai. Sebetulnya dalam ukuran tujuai itu artinya berfikir manusia. Lahir budak, jantan apa betina, laki-laki apa perempuan, baru situ dalam tujuai itu memikirkan apa nama terbaik. Dalam tujuai, dalam perkojuan uang Arab terdahulu, sunat budak umur tujuai. Baik jantan, baik betina. Tetapi kalau didapati mudarat, maka kalau dia laki-laki, boleh ditambah harinya. Selama sebelum dia balik. Kalau orang Arab terdahulu, dalam memotong bersunat ini, dia tidak ada jahit-menjahit. Maka, cuman seperti luka aja. Potong tu daging, udah. Tapi ketika puasa tu, mau potong lagi. Karena tutup balik. Kurang sempurna waktu kacik memotong, atau takut terjadi pendarahan. Begitu. Maka ada yang membuat umur 40 hari. Kalau bab perempuan pula begitu. Ada yang 3 tahun dan sebagainya, tergantung. Begitu jugalah syariat daripada akikah. Akikah tu syariat 7 hari. Kalau dibuat kurang daripada 7 hari, dia nak ngakal hukum begini contoh. Ada ni kambing udah nak sakit, udah nak mati. Tapi kambing jantan tu. Betina pun boleh juga. Ini umur 3 hari budak ni potong terus, gak dapat. Kan nunggu yang lain kambing tak ada, cuma ada satu tu. Dan itu kambing tu dah gagit. Berarti Kus. entah kus, entah pas ada pula ketabrak buat becak, menggelesek nyawa kambing tu, sakit timbang mati dia kan, niat akikah. Ya kan? Maka apakah dia dapat? Dapat. Tapi dia tak dapat kesunahan ayah. Budaknya terlahir kan diniatkan untuk itu. Tapi tak abdol. Karena abdol itu memang yang udah dirancang untuk kekah itu loh. Jadi kalau seandainya dibuat lebih daripada 7 hari boleh. Tapi hari yang menurut daripada hadis di 7 hari itulah. Begitu. Karena kematian ayahnya. Maka kalau penamuan nih utama adalah ayah. Kalau ayah menyoan sama atuk, yo, itu beda.
untuk dapat barakah. Ibarat seorang ayah, ini anak pertama tu kasih tahu, sama tu kasih nama. Yang kedua pula, hendak menanamkan kepada jiwa seorang laki-laki, dia sudah punya tanggungjawab. Kalau dia dah ngasih nama, mengajankan atau mengamatkan, dia merasa aku dah jadi punya tanggungjawab seorang ayah. Disitulah dia menjadi manusia baru. Bukan waktu nikah saja, ketika dia punya anak pun dia sudah menjadi manusia yang baru. Baru dalam menghadapi kehidupan ini. Faqila lahu lam summiyat hu Muhammadan, tidak dinamakan akannya Muhammad, walaysa min asma'i abaika wala qaumika, lam sumaita, lam lam samaitahu, lima samaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Kenapa kau namakan dia Muhammad? Nama tu ayah-ayah tu atu unyang-unyang kau belum ada dan tidak juga kaum kau. Wala qaumaka, dan tidak juga kaum kau. Faqala, maka dikatakan min asma'i abaika wala qaumika. Faqala rajautu an yuhammida fis sama'i wal ardi. Aku berharap bahwasanya yuhammada fis sama'i wal ardi, dia ini dipuji di langit dan di bumi. Wa qad haqqaqallahu raja'ahu, dan Allah Ta'ala mentahqiqkan harapan si Abdul Muttalib ini. Wakila, dan dikatakan juga al-musammiyu lahu bizalika ummahu, menamakan Muhammad tu amaah. Ataha malakun, malaikat datang, faqala laha, maka berkata untuk si Aminah, humilat bisaidil bashar fasummiyahu Muhammadan, dikandung hamalta bisaidil bashar, engkau telah mengandung dengan saidnya manusia, maksudnya penghulunya manusia. Fasummiyahu Muhammadan, maka dinamakanlah dia Muhammad. Jadi ada dua versi. Versi pertama mengatakan atuk, yang itu yang sering kita dengar. Versi kedua mengatakan amaah, ketika pada saat itu dia didatangi malaikat. Kalau dalam kitab Barzanji itu kan, kalau kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW seperti didatangi oleh ruh Maryam dan ruh Asia, itu kan sudah untuk menjadi bidan itu kan disebut. Jadi dia datang cahaya, dikasih tahu. Menurut kisah dalam kitab Kasyifatus saja, Nabi Muhammad SAW itu dari malaikat itu kambuh namuan dia Muhammad. Macam kalau kita tengok cerita Nabi Zakaria yang mengasih nama Yahya itu, memang Allah Ta'ala kasih tahu sama Zakaria, kau dalam 3 hari kau tak sakit, tapi kau tak bisa berkombu. Jadi pada saat itu kan didatangi malaikat, si Zakaria ini kan nengok, kok bisa ya si Maryam ini datang buah-buahan, padahal dia cuman di dalam mihrab, di dalam tempat dia. Segala keperluan dia datang, padahal tengok tak ada siapa-siapa. Jadi takjub dia nengok itu. Jadi dia ada rasa di dalam hati, hendak berdoa, beriman, beramal, memohon kepada Allah agar dikabulkan dia dapat keturunan. Apa dalam cerita dapat keturunan tadi, Allah Ta'ala kasih ramzun. Apa itu? Petanda. 3 hari tak sakit, tak apa, asal jumpa manusia tak bisa bercakap. Asal tak ada manusia bisa dia bercakap. Itulah tanda bahwasanya dia akan punya keturunan. Kasih namanya ismuhu Yahya. Jadi Yahya itu pemberian nama dari Allah. Sama dengan Muhammad pun pemberian dari Allah lewat malaikat. Jadi ada kenapa kaum muslimin disunahkan kalau dia punya anak laki-laki, ambillah nama Nabi ini sebagai keberkahan. Jadi kalau di rumah itu ada nama Muhammad, Ahmad,
atau apa yang terambil daripada itu Mahmudah, pokoknya yang berhubungan dengan Nabi, itu dia mendapat keberkahan di rumah dia adalah hadir Muhammad. Kalau bisa keluarga dia itu keluarga Nabi, kasih nama anak Zainab, Umamah, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Nama anak-anak Nabi, nama keluarga Nabi, Fatimah, itu akan hadir keberkahan di rumah. Begitulah itu. Tapi banyak mana pula besok semua orang nama anak Nabi semua tentang cita keberkahan. Karena Nabi pun memilih itu, Allah Ta'ala menitipkan pengetahuan tentang itu untuk mengasih tahu nama anak. Sekiranya sampai situ, kalau ada tanya dipersilakan. Mau kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ditulis. Aku kan niat nak belajar tadi. Oh iya. Ada yang lain? Yang apa tadi itu doa apa tadi yang syukur sama apa tadi. Iya. Ada yang tanya silakan. Iya, apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya membuka wacana itu. Kalau PK itu kan memang tanggung jawab untuk pada anaknya, pada mantu kan. Iya. Kemudian kalau kurban, kita ada tanggung jawab untuk anaknya kan, yang siapa yang mampu, siapa yang mampu kurban. Kalau Ustaz Almarhum Jabir, Indonesia ini banyak salah. Kurban lelaki ya, itu tingginya, itu anaknya yang mampu. Sampai anak yang kecil. Jadi kurban cukup satu aja, kalau rumah tangga. Untuk kurban untuk keluarga. Ada kurban mereka, ada mereka yang pribadi anaknya. Kita selesai dijaga. Jadi Ustaz tanya saya, kalau memang itu akikah itu memang tanggung jawab orang tua kita, kalau seandainya orang tua kita itu sudah meninggal, kita pekahkan lagi kita sendiri, kan? Kemudian pas pula masuk bulan Zulhijjah, pas bulan kurban pula. Yang mana yang kita dulukan? Itu anak PK juga, niat hati. Tapi pas pula pas hari kurban atau hari tasrik, yang mana kita dulukan? Bismillahirrahmanirrahim. Mana dulu? PK apa kurban? Dalam kajian kitab-kitab fikih beranjak daripada hadis Rasulullah SAW, kalau hari kurban utama tetap kurban, namun kurban. Kalau ada PK, kalau di antara itu dipilih tetap kurban. Tidak ada amalia yang paling afdal pada saat itu kecuali kurban. Sesuai dengan namanya. Walaupun jatuh pada saat itu kekah. Walaupun jatuh pada saat itu kekah, karena kekah masih bisa diundur. Ya, masih bisa diundur, ibaratnya bilo. Tapi pada saat kurban memang paling utamanya itu kan disebut Yaumun Nahar, hari untuk menyembelih. Yaumul itu. Baik ayat tasrik, paling utama ibadah pada saat itu dibanding lain, kan itu kan ada tingkatannya. Pada Zulhijjah itu utama nomor 1 adalah haji. Tak mampu haji, di bawah itu kurban, kan gitu. Tak mampu kurban, di bawah itu sodako. Tak mampu puasa, tak mampu itu sodako. Tak mampu itu kan
kalimat yang diajarkan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan itu tuh amalan. Diperbanyak dalam 10 hari tasyrik itu. Zikir itu. Daripada dalam 10 hari Zulhijjah itu. 1, 2 sampai dia hari 10. Ditambah tasyrik lagi pun utama karena zikir. Tak bisa kita perbuat yang nama itu tadi. Maka tingkat maratibul amalnya tadi, tingkatan-tingkatan amal tadi. Yang nomor pertama haji. Yang kedua bawa kurban. Nah kurban di situ belum ada masuk cita keka walaupun kemiripan antara hewan. Utamanya cita amalan. Itu yang dibaca dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi kalau pilih antara keka sama kurban itu mana paling baik?